kita beri kemuliaan deh yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Ya, saya mau share screen sebentar ya. Oke. Oke, apakah sudah lihat screen saya? Ya, tema kita di bulan ini adalah hidup berarti dan maksimal ya, hidup berarti dan maksimal. Menjadi bahan perenungan untuk setiap kita, gimana sih caranya supaya kita bisa hidup berarti dan maksimal di dalam kehidupan kita yang sungguh singkat ini ya. Kalau kita lihat ke kanan dan ke kiri gitu ya, kita lihat orang-orang yang dekat dengan kita tiba-tiba kok sudah selesai tugasnya di bumi ini gitu ya. Kadang kita bertanya gitu, kadang kita tertegun gitu ya, kita berpikir gitu, kok kita masih ketinggalan gitu, kok kita masih ada di dunia ini, tapi kok yang lain-lain udah dijemput pulang gitu ya. Bagaimana cara kita supaya kita bisa bersama-sama keluarga New Life, bersama-sama dengan keluarga New Life, kita bisa bersama-sama hidup dan mengalami kehidupan ini dengan memiliki arti dan melakukannya secara maksimal ya. Dan satu hal yang rindu ingin saya sharingkan. Oke, dari Oswald Chambers, dia berkata demikian. Jika Roh Allah yang Maha Kuasa bekerja, jangan pernah berkata aku tidak bisa. Ya, dia berkata, ini saya rasa ini quote yang sangat luar biasa ya. Dari saya yakin dan percaya ketika orang bisa berkata seperti ini, dia pasti sudah mengalami. Dia sudah mengalami dengan dirinya sendiri gitu ya. Dia mengalami sendiri. Dia tidak hanya sekedar mendengar dari apa kata orang tentang betapa hebatnya kuasa yang ada di dalam pribadi Kristus, tentang betapa hebatnya Roh Allah yang Maha Kuasa yang bekerja di dalam kehidupannya gitu ya, sehingga dia bisa berkata, jangan pernah berkata aku tidak bisa. Ya, jangan pernah berkata aku tidak bisa. Jadi pada pagi hari yang luar biasa ini, mari kita sama-sama menyadari bahwa ada Roh Allah yang Maha Kuasa yang bekerja di dalam setiap kita, yang memampukan kita untuk kita bisa hidup dengan berarti dan kita bisa hidup secara maksimal di dunia ini yang begitu singkat ya, di dunia yang begitu singkat ini. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana caranya sih supaya kita bisa hidup berarti dan maksimal. Dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1. Filipi 1 mulai dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Filipi 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Nanti kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara dari kebenaran firman yang dibagikan ini, 3 hal ya, 3 hal yang kita bisa belajar bersama-sama dari kebenaran firman untuk kita bisa hidup secara berarti dan dengan maksimal gitu ya. Judul perikop ini adalah nasihat supaya tetap berjuang ya, dalam terjemahan baru dikatakan nasihat supaya tetap berjuang, dan dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia judulnya adalah bersatulah dan terus hidup sebagai warga kerajaan surga. Ya, kita akan belajar satu persatu ya tentang 3 poin yang akan kita bahas dari kebenaran firman yang terambil dari Filipi 1 mulai dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Filipi 1 ayat yang ke-27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, katanya. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, hal pertama yang kita bisa pelajari bersama-sama supaya kita bisa hidup berarti dan hidup maksimal di dalam Tuhan adalah kita bisa belajar sama-sama untuk teguh berdiri dalam satu roh, Bapak Ibu Saudara. Kita punya roh yang sama ya. Roh yang begitu mengasihi kita, roh yang karena begitu besar kasih-Nya kepada setiap kita, Dia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran yang setiap kita lakukan. Jadi karena satu roh itulah, hari ini
kita bisa hidup dengan sehati sejiwa, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk berjuang bersama-sama di dalam iman dari berita Injil yang kita sudah dengar. Ya. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, tetapi apapun yang terjadi dengan saya, Rasul Paulus berkata ya, apapun yang terjadi dengan dia, entah dia datang, entah dia tidak datang, entah dia sempat bertemu dengan jemaat di Filipi atau dia tidak sempat datang gitu ya, berjumpa dengan mereka, adalah kalian tetap hidup sesuai dengan kabar baik tentang Kristus, yaitu dengan cara yang pantas bagi warga kerajaan Allah, katanya gitu ya. Dengan demikian, biarpun saya datang dan melihat kalian atau hanya mendengar berita tentang kalian, saya akan tahu bahwa kalian sehati sepikiran, terus bertahan dan berjuang demi keyakinan kita kepada kabar baik ya. Jadi kalau saya merenungkan Bapak Ibu, entah kenapa ya belakangan ini kok saya kayak dilihatin. Manusia itu kok rasanya susah banget damai. Kadang saya sedih sendiri gitu ya, kayak punya teman baru misalnya, ada karyawan baru masuk di perusahaan gitu ya. Waktu masuk di perusahaan pertama-tama mungkin masuk masih cari teman gitu ya. Nanti begitu udah dapat teman, habis itu dapat teman satu kan, habis itu nanti ada lagi teman satu lagi gitu. Nah nanti begitu udah bertiga, yang satu dijelekin. Jadi kadang saya mikir, aduh kenapa ya gitu. Dan itu nggak cuma terjadi di tempat kerja gitu, dalam pergaulan sehari-hari, dalam realita gitu, kita bisa melihat gitu gimana mudah sekali gitu ya untuk menaruh rasa amarah, menaruh rasa kebencian, melihat kejelekan orang lain lebih besar daripada kebaikan dan kelebihan yang orang lain miliki gitu ya. Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain rasanya mudah gitu nyebutin, tapi kalau untuk membicarakan kekuatan orang lain, kalau untuk membicarakan sesuatu yang membuat damai sejahtera dan sukacita di hati, itu rasanya kadang nggak mudah gitu ya. Nggak mudah untuk memelihara kesatuan. Makanya Rasul Paulus pun mengerti gitu ya, bahwa tidak mudah untuk memelihara kesatuan di dalam jemaat. Dan karena itu, satu prinsip utama yang paling penting yang harus kita sama-sama sadari adalah bahwa kita memiliki roh yang satu, yaitu ada kasih Kristus, ada kasih yang sempurna, yang bahkan sangat besarnya kasih itu hingga ia rela menyerahkan hidupnya, ia rela menyerahkan zona nyaman ya Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya hanya dengan berfirman, namun untuk menyelamatkan kehidupan setiap kita, untuk menyelamatkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, dia tidak bisa hanya sekedar berfirman. Dia harus datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap kita. Karena kasihnya sungguh teramat sangat besar. Dan biarlah dengan roh yang besar inilah, dengan roh yang begitu penuh dengan kasih inilah, rohnya ada di dalam setiap kita. Hari ini tubuh kita dikatakan bahwa tubuh setiap kita adalah bait Roh Kudus, rumah di mana Roh Kudus tinggal. Mari kita yuk bersama-sama Bapak Ibu Saudara bersatu hati, sadar bahwa kita memiliki roh yang sama, ada Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita, dan jangan biarkan kita dipecah belah oleh keadaan. Jangan biarkan kita dipecah belah oleh yang jahat ya. Yang jahat menginginkan perpecahan. Yang jahat selalu menginginkan supaya kita tidak saling mengasihi. Yang jahat menginginkan supaya kita saling membenci satu sama lain, saling menghancurkan satu sama lain. Karena ketika kita saling menghancurkan, kita lupa sama tujuan gitu ya. Tapi ketika kita bersatu hati, kita bergandengan tangan, kita bisa bersama-sama, ada kekuatan yang besar dari kesatu hatian, Bapak Ibu Saudara. Ada kekuatan yang sungguh teramat sangat besar, sungguh sesuatu yang besar, sungguh-sungguh sedang terjadi ketika kita menyadari satu prinsip tentang kesatu hatian. Kalau kita ingin memindahkan sebuah pot mungkin ya, ingin memindahkan sebuah pot dari satu tempat ke tempat yang lain, mungkin nggak perlu banyak orang ya, mungkin satu orang
mampu mengangkat pot itu gitu. Tapi kalau untuk pot yang berisi tanah mungkin udah lebih besar misalnya ukurannya atau lebih berat bobotnya, maka satu orang nggak mampu lagi untuk angkat pot itu. Dibutuhkan 2 orang bahkan sampai 3 orang gitu. Nah itu hanya untuk mengangkat pot, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana untuk membangun sebuah rumah? Untuk membangun sebuah rumah nggak mungkin bisa diselesaikan hanya 1-2 orang. Dibutuhkan mungkin 10 orang minimal atau 50 orang untuk rumah yang lebih besar gitu ya. Untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang lebih besar dibutuhkan lebih banyak orang. Dan untuk bisa menyelesaikan Paulus Habibie misalnya, nggak bisa lagi hanya dengan 10 dan 50 orang. Dibutuhkan ratusan orang. Dibutuhkan bahkan mungkin ribuan orang, mulai dari membangun konsep, mempersiapkan segala sesuatunya, merencanakan segala sesuatunya, hingga sampai menggambar, sampai dengan membangun semuanya. Dibutuhkan banyak orang yang bersatu hati, berjalan bersama-sama menuju satu tujuan. Dibutuhkan kekuatan yang banyak gitu ya, kumpulan dari orang-orang yang luar biasa gitu ya, kumpulan dari orang-orang yang luar biasa yang bergandengan tangan untuk menyelesaikan satu visi bersama-sama gitu ya. Demikian pula halnya dengan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang mengerjakan pekerjaan yang sederhana. Kita sedang berurusan dengan sesuatu yang sungguh luar biasa, sesuatu yang besar Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya sesuatu yang sepele ya, tidak hanya sesuatu yang sederhana sifatnya. Apa yang kita lakukan hari-hari ini, kita membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, itu berbicara tentang sesuatu yang sungguh luar biasa, sesuatu yang besar dan dampaknya melampaui tidak hanya lintas orang, tidak hanya lintas generasi, tetapi bahkan lintas dunia ya. Tidak hanya dampaknya hanya sampai di dunia ini, tetapi memiliki dampak sampai kekekalan nanti, Bapak Ibu Saudara. Kemarin kami pergi ke satu gereja ya Bapak Ibu. Ada satu gereja yang besar di Kota Batam gitu. Dan waktu suami saya sharing gitu ya, waktu melihat gereja yang besar itu, suami saya terkagum Bapak Ibu melihat gereja yang besar itu gitu ya. Lihat gereja yang besar, wow Tuhan luar biasa gitu ya. Lalu mulai berpikir gimana ya atau kapan ya gereja New Life bisa seperti gereja yang luar biasa itu bangunannya gitu ya. Lalu ketika beliau sedang mengagumi kebesaran dari gereja itu, tiba-tiba kata beliau ada satu suara yang begitu tegas yang berbicara sama beliau berkata, bukan itu esensinya, tapi esensinya adalah jiwa-jiwa. Yesus datang bukan untuk bangunan. Yesus datang bukan untuk kemegahan 1 atau 2 orang ya. Yesus datang bukan untuk menebus gedung gitu ya. Bukan. Tapi Yesus datang untuk jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, ada tugas yang begitu luar biasa ya di dalam kehidupan setiap kita. Ada tugas untuk membawa jiwa-jiwa untuk mengenal satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ada tugas yang begitu luar biasa yang ada di dalam setiap kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu untuk mengenalkan satu pribadi yang dapat membebaskan mereka dari hukuman kekal akibat dosa-dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Ada satu pribadi yang rindu ingin membawa pemulihan bagi kehidupan banyak orang. Ada satu pribadi yang rindu ingin membebaskan kehidupan umat manusia dari hukuman kekal, dari neraka yang begitu menakutkan, dari murka, dari hukuman kekal, Bapak Ibu Saudara. Ada satu pribadi yang begitu mengasihi, dan kabar itulah yang Tuhan Yesus rindu untuk setiap kita boleh bawa. Dan karena itu penting sekali untuk setiap kita yang sudah mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, kita bisa berdiri teguh dalam satu roh. Kita bisa bergandengan tangan bersama-sama, bisa sehati sepikir, ya bersama-sama menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Jangan berperang melawan musuh yang salah, Bapak Ibu Saudara. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Jangan berperang melawan musuh yang salah, Bapak Ibu. Anggota keluarga kita bukan musuh kita. Ya, teman-teman kita bukan musuh kita. Keluarga New Life bukan musuh kita, ya. Orang-orang yang bersama-sama dengan kita hari ini, mereka punya roh yang sama. Mereka mengalami kasih yang sama. Ya, mereka bukan musuh kita. Keluarga kita bukan musuh kita. Mereka adalah pribadi yang Tuhan rindu untuk kita boleh membagikan kasih Tuhan itu. Mereka adalah objek dari kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan pernah merasa anggota keluarga kita itu adalah pribadi yang seharusnya layak untuk kita musuhi atau layak untuk menerima amarah dari kita gitu ya. Bukan, mereka bukan musuh kita. Karena kalau kita berperang melawan musuh yang salah, yang happy, yang jahat ya. Yang jahat nggak perlu berjuang, nggak perlu susah-susah, kita berperang sendiri gitu. Akhirnya kita nggak capai tujuan kita. Tapi ketika kita menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka adalah bukti kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya kita kasihi dengan luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya menikmati kehadiran Kristus melalui kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ada kasih Kristus yang menyatukan dan menguatkan setiap kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seberapa dari kita yang lahir dari Allah boleh lambaikan tangannya. Kita semua lahir dari Allah, amin. Setiap kita yang lahir dari Allah dan mengenal Allah, kita adalah orang-orang yang mengasihi. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya adalah orang yang mengasihi. Amin. Saya adalah orang-orang yang mengasihi. Setiap kita adalah orang-orang yang penuh dengan kasih. Ya, setiap kita adalah orang-orang yang penuh dengan kasih. Mari kita sama-sama menyadari bahwa ada kasih yang berasal dari Allah di dalam diri kita. Saat kita rasanya sudah nggak mampu lagi untuk mengasihi, saat rasanya keadaan mengecewakan kita, saat rasanya orang-orang yang kita harapkan mengecewakan kita justru berbalik mengkhianati kita, justru berbalik mengecewakan kita, justru berbalik merendahkan kita atau salah mengerti kita gitu ya. Jangan fokus sama masalah, jangan fokus sama keadaan, jangan fokus sama orang itu, dan jangan merasa bahwa diri kita adalah korban dari keadaan. Bukan, kita bukan korban dari keadaan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada kasih Allah. Mari kita sama-sama berfokus bahwa ada kasih yang begitu besar, kasih dari Allah Bapa yang ada di dalam setiap kita. Dan karena kita menyadari kasih itu, kasih yang dari Allah itu, ketika kita nggak mampu, ketika kita rasanya nggak kuat lagi untuk mengasihi, stop merasa bahwa diri kita korban, stop mengasihani diri sendiri, dan mulai melihat kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar, mulai melihat kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu lahir dari Allah. Biarkan, izinkan kasih itu lahir, memenuhi hati kita, memenuhi jiwa kita, memenuhi roh kita, ya. Dan biarkan kita bisa belajar mengenal Allah, belajar mengenal apa sih maunya Tuhan. Kenapa sih kok rasanya saya ditempatkan di tempat yang nggak enak ini? Kenapa sih kok rasanya saya ditempatkan di situasi di mana orang-orang sepertinya salah mengerti saya? Kenapa sih kok saya rasanya disalah mengerti terus? Kenapa sih kok saya udah berbuat baik, tapi orang justru balasannya malah berbuat jahat sama saya? Yuk, stop melihat keadaan kita, mulai experience His love, mulai rasakan cinta, mulai biarkan hidup kita mengenal kehendaknya. Apa yang Dia mau? Apa sih Tuhan yang Kau mau untuk aku lakukan di dalam kehidupan ini? Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, katanya gitu Bapak Ibu Saudara. Saya sangat diberkati dengan ayat ini ya. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya pikir apa hubungannya ya? Apa hubungannya? Orang menguasai diri itu kan kelihatannya sederhana gitu ya, cuma menguasai satu orang gitu ya. Kok dibilang melebihi orang yang merebut kota? Bapak Ibu Saudara, merebut kota itu kan berarti istilahnya bisa mengatur banyak orang gitu ya.
kalau kita lihat kota Batam ini susah ngaturnya Bapak Ibu ya. Saya perhatikan yang mau vaksin aja, aduh suruh jaga jarak sosial aja susah gitu, sampai akhirnya vaksin di beberapa tempat harus dihentikan, harus di stop. Kenapa? Karena susah ngatur orang gitu ya. Nah, saya berpikir, loh ini kan ngurusin kota nggak gampang gitu ya, ngurusin kota nggak gampang. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi, Bapak Ibu Saudara, bahkan melebihi, nggak cuma setara dengan orang yang merebut kota, tapi dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Jadi nggak main-main ya, ada sesuatu yang luar biasa dengan orang-orang yang bisa menguasai dirinya gitu ya. Orang-orang yang sabar dikatakan melebihi ya, melebihi seorang pahlawan, nggak dikatakan sama dengan seorang pahlawan gitu ya, atau sedikit lagi mirip sama seorang pahlawan, enggak. Tapi orang yang sabar dikatakan melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi ada hal yang luar biasa ketika kita bisa menguasai diri kita, menyadari apa yang sudah terjadi di dalam roh kita, dan menolong kita untuk kita bisa melihat keadaan dengan benar, melihat orang-orang di sekeliling kita dengan benar, melihat diri kita dengan benar, dan pada akhirnya kita bisa berespon dengan benar dalam segala keadaan. Efesus 1 ayat 15, firman Tuhan berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, nah ini ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara, saya terharu ya bacanya ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Apa maksudnya? Maksudnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berespon dengan benar ya dalam segala keadaan, ketika kita hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan, dan kita tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, apapun keadaannya, ternyata ada orang-orang yang diberkati dengan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, Rasul Paulus berkata, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Ya, ketika jemaat di Efesus, mereka hidup di dalam kasih, sekalipun dalam kondisi yang berat, sekalipun banyak masalah yang menerpa, sekalipun banyak cobaan yang harus mereka lalui, sekalipun mereka harus mengalami keadaan-keadaan yang seringkali di luar batas kemampuan mereka. Namun mereka tetap mengasihi. Mereka mengasihi semua orang. Dan yang terjadi adalah iman Rasul Paulus pun bertumbuh gitu ya. Sadarkah kita bahwa ketika kita belajar untuk menyadari ada kasih Tuhan yang begitu besar, ada kasih Tuhan yang begitu hebat di dalam kehidupan kita, dan ketika kita berespon dengan benar, kita tetap mengasihi apapun keadaannya, kita tetap bersatu hati, bergandengan tangan, apapun masalah yang harus dilalui, bagaimanapun orang salah mengerti tentang kita, bagaimanapun orang mungkin di belakang kita ngomongin hal-hal yang buruk tentang kita, bagaimanapun mungkin kita mengalami situasi yang nggak mengenakan di dalam kehidupan kita, namun kita tetap berespon dengan benar, kita tetap mengasihi, tetap tidak pahit hati, tidak kecil hati, tidak bersikap negatif, tidak berespon dengan salah gitu ya, dengan membicarakan keburukan orang sebagai gantinya, tapi justru kita mengasihi mereka, kita mendoakan mereka, kita memberkati mereka, kita selalu mengharapkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Bahwa ternyata ada orang lain yang akan diberkati dengan respon yang diberikan gitu ya. Sampai Rasul Paulus, bahkan Rasul Paulus itu kan sebenarnya adalah bapak rohani mereka gitu ya. Rasul Paulus adalah yang membimbing mereka gitu. Tapi ketika Rasul Paulus bisa melihat orang-orang yang dibimbing hidup di dalam iman, mereka tetap mengasihi terlepas dari apapun keadaannya, Rasul Paulus akhirnya semakin bertumbuh imannya kepada Tuhan gitu ya. Dia pun akhirnya tidak berhenti mengucap syukur. Dia terus-menerus bisa mengucap syukur dan menikmati kasih sayang Tuhan ketika dia melihat respon yang luar biasa dari jemaat Tuhan di Efesus. Ada pekerjaan besar yang menanti. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, ada pekerjaan yang besar yang menanti setiap kita. Amin. Ini bukan kata saya,
Tapi firman Tuhan yang berkata, ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus berada di dunia ini, dia melakukan banyak mujizat. Dia menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Bahkan ada orang-orang yang menjamah cumnya dan orang itu mengalami kesembuhan yang sempurna. Orang yang mengalami kerasukan setan, orang yang lumpuh, orang yang bisu, orang yang buta ketika berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami kuasa yang luar biasa. Ada kuasa yang begitu sempurna yang mengalir di dalam kehidupan mereka dan ada mujizat yang hebat yang terjadi ketika Yesus berjumpa dengan mereka. Dan kabar yang luar biasa baik adalah bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, setiap kita, ya Tuhan rindu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara sadari bahwa ada kuasa dari kehidupan kita. Ada kuasa dari dalam diri kita yang mengalir dalam kehidupan kita. Ada kuasa dari tangan ini. Sadarkah kita bahwa ketika tangan kita menyentuh orang yang sakit disembuhkan karena ada kuasa yang tidak terbatas. Ada pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Dan pribadi itulah yang akan menolong kita, yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan firman Tuhan berkata, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab Yesus tidak lagi ada di dunia ini. Sebab Yesus sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Dia sudah memerintah, dia sudah menunjukkan kemenangannya atas segala kuasa di dunia ini. Dan segala kuasa di dunia ini sudah takluk di dalam nama Yesus. Dan karena itu, dengan kuasa yang besar itulah, hari ini kita bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Ada pekerjaan yang besar. Ingat bahwa pekerjaan besar nggak mungkin dilakukan oleh 1-2 orang. Sekarang bukan zamannya untuk one man show, untuk kita ingin memegahkan diri, menunjukkan betapa hebatnya kita, enggak. Ya, tapi biarlah kita bersama-sama menyadari ada kuasa yang tidak terbatas, ada kasih Kristus yang begitu luar biasa yang bergerak di dalam kehidupan kita. Dan ketika kasih Kristus yang luar biasa bergerak di dalam kehidupan satu orang, dan ketika satu orang itu bersama-sama bergandengan tangan dengan orang lainnya yang juga sudah mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan, bersinergi, bersatu hati, bersama-sama menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Wow, betapa menakjubkannya dan betapa luar biasanya dampak yang akan dirasakan. Seluruh bumi ini, Bapak Ibu Saudara, akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ketika setiap kita, anak-anak Tuhan, sama-sama menyadari. Ketika setiap kita, anak-anak Tuhan, sama-sama menyadari pentingnya kesatu hatian. Yuk, mari kita sama-sama bersama-sama, bersatu hati, bergandengan tangan. Bapak Ibu Saudara, bergandengan tangan. Jangan lagi fokus pada kekurangan dan kelemahan orang lain. Jangan lagi fokus pada rasa sakit yang mungkin kita alami karena kita berjalan bersama-sama dengan orang lain gitu ya. Karena mungkin ada kalanya kita disalah mengerti, kita disalah pahami, kita mungkin dikatakan yang tidak semestinya. Tapi jangan fokus kepada hal-hal itu. Marilah kita berfokus pada kasih yang begitu besar, pada kuat kuasanya yang luar biasa, pada pribadinya yang sempurna, yang sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita, yang sudah membebaskan roh kita dari hukuman kekal, dan sudah menyelamatkan setiap kita. Marilah dengan kasih yang luar biasa itu, kita juga boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, melihat orang lain seperti Tuhan Yesus melihat. Inilah mungkin yang tadi seperti lagu yang dikatakan ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati kita, ini semua yang Tuhan sediakan. Mungkin dulu kita melihat sesama kita yang menyebalkan, ya sudah, nggak mau dekat, sana jauh-jauh gitu ya. Kita menyelamatkan diri kita dan ambil sikap yang aman gitu ya. Lebih enak sendirian gitu, mengurung diri dan sendirian. Tapi ketika kita mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, kita diberikan mata yang baru, kita diberikan telinga yang baru, kita diberikan hati yang baru gitu ya. Kita bisa dimampukan sama kasih Tuhan yang tidak terbatas itu untuk melihat sesama kita yang mungkin penuh dengan kekurangan, melihat sesama kita yang mungkin sering menceritakan hal-hal yang nggak menyenangkan gitu ya. Tapi
kita diberikan telinga yang baru, kita diberikan mata yang baru, kita diberikan hati yang baru. Ketika kita melihat mereka dengan penuh kasih Tuhan. Ketika kita mendengar keluhan mereka, ketika kita mendengar keresahan hati mereka, kita bisa mendengarkan dengan penuh kasih Tuhan. Dan ketika kita merasakan mungkin ada beban hati yang berat gitu ya, ketika melihat orang lain yang mungkin begitu berat bebannya gitu ya, bukannya kita membenci mereka atau menyalahkan mereka gitu ya, tapi justru sebaliknya, kita hati yang baru, kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita melihat orang yang mungkin menyebalkan, menyakitkan gitu ya. Tapi Tuhan berikan kita hati yang baru untuk kita bisa mengasihi mereka, untuk kita bisa melihat mereka seperti Tuhan Yesus melihat dan mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Itu hal pertama yang kita sudah pelajari bersama-sama. Hal yang kedua, kita bisa pelajari bersama dari Filipi 1 ayat yang ke-28. Filipi 1 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Hal kedua yang kita bisa pelajari bersama, tadi kalau hal yang pertama kita belajar bersama-sama, biarlah kita teguh berdiri dalam satu roh, ya, memiliki satu hati, satu roh. Hal yang kedua, tidak gentar oleh lawan kita, ya. Jangan biarkan ketika kita melihat masalah, ketika kita melihat sakit penyakit, ketika kita melihat yang jahat gitu ya, segala sesuatu yang kita pikir itu adalah lawan kita gitu ya. Kita belajar untuk tidak gentar, karena firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk tidak gentar oleh lawan kita. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, janganlah takut kepada orang-orang yang menentang kalian. Ya, mungkin ada orang-orang yang nggak berpihak sama kita, ada orang-orang yang salah mengerti kita. Hal itu akan membuktikan kepada mereka bahwa mereka akan dibinasakan. Sedangkan Allah sendiri akan menyelamatkan kita. Jadi kalau kita belajar ya dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi jangan takut dengan keadaan, jangan takut untuk menyatakan kebenaran, jangan sungkan. Kadang-kadang kita sungkan, aduh nggak enak lah, aduh sungkan lah, aduh nanti kalau dibilang kebenaran ini nanti dia marah sama saya, aduh nanti dia musuhin saya, aduh nanti apa kata dia, aduh nanti kalau ini hubungan jadi nggak enak, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kadang karena kita nunda-nunda, karena kita nggak mau konflik, kadang karena kita simpan-simpan gitu ya, akhirnya yang terjadi malah kepahitan. Kita kepahitan sama orang, salah berespon, salah mengerti orang lain gitu ya. Atau karena kita sungkan, kita nggak mau kasih tahu orang bahwa apa yang dia lakukan itu salah, yang terjadi adalah orang lain berpikir bahwa kesalahannya itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Jadi kita dianggap kita menyetujui tindakan salah yang dia lakukan. Jadi kalau memang orang salah ya katakan salah gitu, dan jangan takut jangan takut dengan resikonya gitu ya. Nyatakan kebenaran. 1 ayat 14, firman Tuhan berkata, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Nah, ini unik Bapak Ibu Saudara ya. Jadi justru karena Rasul Paulus di penjara, justru pada saat itu kebanyakan saudara dalam Tuhan malah memperoleh kepercayaan gitu ya, untuk tambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut gitu. Ini luar biasa banget. Jadi jangan pernah takut sama keadaan, jangan pernah takut sama masalah, jangan pernah takut sama orang. Firman Tuhan dimanapun keadaannya, apapun kondisinya, baik atau tidak baik keadaannya, sampaikan kebenaran firman itu, gitu ya. Karena Allah ada di pihak kita, jadi biarlah kita nggak perlu takut sama apapun, gitu ya. Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi
Kalau kita pikir ya, mungkin di dunia ini, selama kita berada di dunia ini masih banyak masalah yang harus kita hadapi, banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Tapi marilah kita bersama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Allah ada di pihak kita. Amin. Mari katakan bersama-sama dengan saya, Allah ada di pihak kita. Dan ketika Allah ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Siapakah yang akan melawan kita? Ya, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, anaknya aja dia nggak sayang kasih ke kita, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bapak Ibu, anak saya yang paling tua hari ini berulang tahun. Ya. Anak saya yang paling saya sayang hari ini berulang tahun. Jadi kalau sampai ya saya harus menyerahkan anak saya yang paling saya kasihi gitu ya. Saya nggak mungkin mau menyerahkan untuk sesuatu yang tidak berharga, Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai saya harus menyerahkan anak saya yang paling saya kasihi, itu saya tidak mungkin melakukannya untuk sesuatu yang tidak berharga. Betul ya? Kita yang sudah punya anak, kita tahu gitu betapa sayangnya kita sama anak-anak kita. Dan nggak mungkin kita mau menyerahkan anak kita untuk sesuatu yang nggak penting gitu ya, untuk sesuatu yang nggak setara dengan anak kita gitu. Dan tidak ada apapun di dunia ini yang setara dengan anak kita, karena anak kita nggak bisa digantikan oleh apapun gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, Allah Bapa, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Pribadi Yesus Kristus Dia berikan untuk mati gantikan kita, untuk datang ke dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dia serahkan bagi kita semua. Karena begitu besar kasih-Nya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin tahu betapa berharganya hidup kita, betapa besarnya rasa sayang kita, rasa sayang Tuhan kepada setiap kita. Kalau kita ingin tahu, kita bisa melihat dari bagaimana Ia menyerahkan anaknya. Dia menyerahkan Yesus Kristus untuk mati gantikan kita. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang sebenarnya hanya debu, ya hidup kita nggak berarti, sekarang ada, besok udah nggak ada, udah dibuang orang. Belum tentu orang ingat kita gitu ya, setelah kita meninggalkan dunia ini, belum tentu orang ingat kita gitu. Tapi Tuhan Yesus mau loh mati di atas kayu salib, menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita, supaya kita dan Allah Bapa bisa bersatu dengan kematian Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus menempatkan kehidupan kita begitu berharga di matanya. Kita adalah pribadi-pribadi yang begitu disayang sama Tuhan gitu ya. Sampai Tuhan rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah, kalau Tuhan sudah menyerahkan hidupnya, masa sih Tuhan nggak mau nolong kita ya? Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apapun pergumulan yang hari ini kita alami, Bapak Ibu Saudara, sakitkah kita? Berbeban beratkah kita? Masalah keuangankah kita? Ketakutankah kita akan hari depan? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Bapak Ibu Saudara, dengar baik firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, kalau Ia tidak menyayangkan anaknya, mati untuk kita, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan kita, apapun beban kita hari ini, apapun masalah kita hari ini, seberat apapun itu. Jangan biarkan fokus kita beralih. Jangan biarkan mata kita hanya tertuju pada persoalan kita. Jangan biarkan beban kita hanya pada masalah kita. Tapi biarkan kita boleh melihat kasih-Nya yang begitu besar. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Apakah Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi, ayat 37, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa,
baik yang di atas maupun yang di bawah, tidak ada kuasa Bapak Ibu Saudara ya. Atau sesuatu makhluk lain, tidak ada kuasa apapun, tidak ada makhluk lain apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, luar biasa ya. Allah ada di pihak kita. Siapa yang mau jadi lawan kita? Tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya, ada kuasa yang tidak terbatas. 1 Yohanes 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Katakan bersama-sama dengan saya, roh yang ada padaku lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Jangan pernah takut dengan masalah, jangan pernah gentar melihat keadaan, jangan pernah gemetar karena kondisi, karena kekurangan, karena kelemahan, karena keterbatasan. Tapi marilah kita sama-sama melihat ada roh yang besar, Bapak Ibu Saudara, ada roh yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Masalah punya nama, sakit penyakit punya nama, kebencian punya nama, kegeraman punya nama gitu ya. Segala sesuatunya punya nama, roh-roh jahat punya nama. Dan kabar baiknya, karena mereka punya nama bukan tanpa alasan. Mereka punya nama supaya mereka harus takluk kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Jadi mereka punya nama bukan secara kebetulan. Masalah punya nama bukan secara kebetulan, gitu ya. Keterbatasan punya nama bukan secara kebetulan. Sakit penyakit punya nama bukan secara kebetulan, karena mereka punya nama supaya mereka harus takluk pada satu nama, yaitu nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, keren banget ya. Ketika kita mulai merasa gentar, ketika kita mulai merasa, aduh kayaknya nggak sanggup deh Tuhan. Ketika kita mulai merasa, aduh kayaknya masalah ini terlalu berat. Yuk kita katakan bersama-sama bahwa masalah yang terlalu berat itu pun punya nama gitu ya. Dan segala sesuatu yang punya nama, itu semua harus tunduk di dalam nama Yesus. Ada kuasa yang hebat di dalam setiap kita. Efesus 1 ayat 18, firman Tuhan berkata, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya, Bapak Ibu Saudara, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya, yang percaya Bapak Ibu Saudara ya, kata kuncinya yang percaya. Nah, yang jadi masalah adalah kita seringkali pengennya lihat dulu baru percaya. Padahal prinsip kebenaran firman, percaya dulu baru kamu akan melihat. Kadang-kadang ada kalanya kita deg-degser gitu ya. Ada kalanya, aduh Tuhan, udah mepet nih waktunya, kok belum sampai-sampai sih pertolongan Tuhan. Aduh Tuhan, kayaknya masalah ini semakin besar, semakin menghimpit, dak-dikduk nih nunggu tanggal eksekusinya gitu ya. Nunggu tanggalnya kayaknya gimana gitu rasanya nih. Gimana, apa yang akan terjadi? Mungkin kita mulai merasa gentar, kita mulai merasa khawatir, kita mulai merasa cemas, kita mulai merasa takut. Tapi yuk belajar untuk percaya. Karena sungguh betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Yang diperlukan adalah hati yang percaya. Ketika kita mulai merasa gentar, mulai merasa takut, mulai merasa cemas, mulai merasa khawatir, yuk lihat betapa hebat kuasanya. Kalau anaknya saja sudah dia berikan, masa sih kebutuhan hidup kita dia nggak sanggup cukupkan? Masa sih sakit penyakit kita dia nggak mampu untuk sembuhkan? Masa sih bermasalah dengan orang-orang yang menyebalkan dia nggak mampu tolong? Nggak mungkin ya Bapak Ibu Saudara ya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh pengorbanan darah Yesus. Jadi ada bagian yang kaya, ada bagian kemuliaan yang begitu kaya yang ditentukan bagi setiap kita gitu ya. Luar biasa ya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi
dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Nah, sekali lagi nih, ada apapun nama-nama yang dapat disebut, ya, dia lebih tinggi, Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus lebih tinggi dari segala pemerintah, dari segala penguasa, dari segala kekuasaan, dari segala kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Dan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wah, ini dahsyat ya, Bapak Ibu Saudara, dahsyat. Kuasanya dahsyat. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Keren ya. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu membuat kita cemas. Kita bisa dengan penuh keberanian, penuh kepercayaan, kita bisa berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang di dalam dirinya ada kuasa yang tidak terbatas. Ada roh yang kudus yang memenuhi hati setiap kita. Ada dua hal yang kita sudah pelajari bersama-sama. Hal yang pertama, kita teguh berdiri dalam satu roh, ya, bersatu hati, satu roh, teguh berdiri. Dan hal yang kedua, marilah kita bersama-sama untuk tidak digentarkan oleh lawan kita, ya. Tidak digentarkan oleh lawan kita. Dan hal yang ketiga yang kita bisa pelajari bersama-sama di Filipi 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu tentang aku. Jadi Rasul Paulus pada saat menuliskan ini, beliau sedang dipenjara, Bapak Ibu Saudara, ya. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari bersama-sama adalah bahwa ada karunia yang luar biasa bagi setiap kita untuk menderita untuk Dia. Kok nggak enak sih karunia kok untuk menderita gitu ya. Karunia tuh yang enak kayak gitu ya. Karunia untuk menikmati, karunia untuk enjoy gitu ya. Karunia untuk santai-santai, untuk goyang-goyang kaki. Karunia untuk males-malesan, untuk mager-mageran. Ini kok karunia untuk menderita gitu ya. Kadang nggak ngerti gitu maksudnya apa. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan karena kebaikan hati Allah, nah karena Allah begitu baik sama kita, Dia memilih kalian katanya. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi karena Dia begitu baik, Dia berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara bukan cuma untuk percaya sama Tuhan Yesus, tapi juga untuk menderita demi kemuliaannya gitu ya. Dan penderitaan yang sekarang kalian alami sama seperti penderitaan yang saya alami, yang seperti yang sudah pernah kalian saksikan. Dan kalian sendiri juga mendengar bahwa saya masih menderita sampai sekarang. Jadi sampai Rasul Paulus pada saat dia membagikan tulisan ini juga dia masih menderita gitu sampai saat itu gitu. Kenapa sih kok kita harus menderita gitu ya? Karena kita hidup bukan buat kita lagi, Bapak Ibu Saudara ya. Kita hidup bukan buat kita lagi. Dalam Filipi 1 ayat 12 dikatakan, saudara-saudari, saya mau kalian tahu bahwa melalui semua masalah dan penderitaan yang sedang saya alami, kabar baik tentang Kristus semakin tersebar. Nah, jadi sebenarnya tujuan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk kita enak-enakan di dunia ini, gitu ya. Tujuan hidup kita, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, maka dari itu di dunia ini adalah gudang masalah. Jadi kalau di dunia ini kita mencari tempat di mana tidak ada masalah itu nggak mungkin gitu ya. Kita harus menyadari bahwa dunia ini adalah gudangnya masalah. Dunia ini adalah di mana-mana akan ada masalah. Jadi jangan pernah takut sama masalah gitu ya. Namun kabar baiknya adalah bahwa justru di balik masalah ya di sanalah kita bisa melihat mujizat. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari kebenaran firman, di dalam setiap mujizat yang terjadi, itu selalu didahului dengan adanya masalah. Jadi yuk kita mari sama-sama punya mental dan mindset, jangan pernah takut sama masalah. Gitu. Bukan berarti kita cari-cari masalah ya, bukan berarti kita jadi bikin onar, bikin masalah gitu. Enggak, tapi kita nggak bikin masalah pun masalah itu akan datang dalam hidup kita karena memang dunia ini sudah jatuh, dunia ini sudah cemar. Tapi masalah datang bukan dari Tuhan ya. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Jadi dari Tuhan Yesus hanya setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu di Yakobus 1 ayat 17.
Nah, tapi dunia ini karena sudah jatuh ke dalam dosa, makanya dunia ini penuh dengan masalah gitu. Nah, cuman di balik setiap masalah, kita juga harus menyadari bahwa ada mujizat Tuhan yang akan terjadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti Rasul Paulus bilang ya, bahwa melalui semua masalah dan penderitaan yang Rasul Paulus alami, justru kabar baik tentang Kristus semakin tersebar. Ingat bahwa hidup kita hari ini bukan bicara tentang diri kita lagi. Hidup kita hari ini bukan bicara untuk memegahkan diri kita, untuk mencari apa yang nyaman untuk kedagingan kita, bukan. Kita sudah mati bagi dosa, kita sekarang hidup kita yang kita hidupi di dalam daging bukan milik kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, dan kita ada hari ini untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan ketika masalah itu datang, ketika penderitaan itu datang, jangan pernah takut, karena justru ketika kita menderita karena kabar baik, ketika kita menderita karena Injil, ketika kita menderita karena kita memberitakan kebenaran gitu ya, justru kabar tentang Kristus semakin tersebar. Bapak Ibu Saudara, saya terharu ya, ada justru orang-orang yang disalah mengerti ketika dia memberitakan Injil, disalah mengerti, dia justru difitnah sama orang, dia justru dijelek-jelekan sama orang. Tapi yang luar biasa ketika dia memfitnah justru difitnah kepada orang yang berkeyakinan lain gitu ya. Tapi justru saya takjub melihat, justru orang yang berkeyakinan lain, justru mereka bisa melihat kuasa Kristus semakin besar dinyatakan gitu. Justru mereka bisa melihat, justru kamu harusnya bersyukur gitu. Ada orang-orang yang begitu mengasihi kamu. Mereka bisa melihat kasih Kristus yang luar biasa gitu melalui masalah, melalui persoalan gitu. Jadi jangan pernah kita kecil hati, jangan pernah kita takut sama penderitaan, Bapak Ibu Saudara, karena penderitaan untuk mengabarkan Injil itu adalah privilege ya. Itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Karena Rasul Paulus di sini mengajarkan kita ya, bahwa melalui semua masalah dan penderitaan yang saya alami, kabar baik tentang Kristus semakin tersebar. Sehingga semua orang di sini, khususnya para pengawal Istana Roma, sudah mengetahui dengan jelas bahwa saya dipenjarakan karena saya pengikut Kristus. Dia bangga, Bapak Ibu Saudara ya. Dan karena saya dipenjarakan, sebagian besar saudara-saudari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, nah ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika dia dipenjarakan, ketika dia dalam masalah, justru sebagian besar saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, justru imannya semakin dikuatkan, justru mereka semakin berani memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ini keren banget ya. Dan satu hal yang kita semua juga harus sadari, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara ya. Filipi 3 ayat 20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita bukan warga negara dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kewargaan kita ada di dalam surga. Langit dan bumi ini akan berlalu, namun firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Badan kita ini akan berlalu, kita akan nggak ada lagi di dunia ini. Ada saatnya di mana kita nggak lagi mendiami kemah kita yang sementara ini gitu ya. Akan ada saatnya di mana kemah sementara, rumah tempat tinggal kita sementara di dunia ini akan hancur, dimakan oleh binatang gitu ya. Kita akan kembali kepada tanah, kita akan kembali kepada debu gitu. Namun pertanyaannya adalah, kita tahu nggak gitu bahwa roh kita kekal untuk selama-lamanya, dan kita akan beralih dari kewargaan kita yang sementara di dunia ini kepada kewargaan kita yang kekal di sorga nanti. Inilah yang paling penting yang harus setiap kita sadari. Tubuh ini hanya sementara, semuanya akan segera berlalu. Apapun yang melekat pada tubuh ini, nama besar, jabatan, uang, pakaian yang indah-indah gitu ya. Apalagi segala sesuatu yang nempel sama tubuh ini, semuanya akan berlalu. Semuanya akan nggak ada artinya lagi gitu. Jadi kalaupun kita menderita untuk Tuhan, itu semua hanya akan sementara sifatnya ya, karena kewargaan kita bukan di sini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau ya. Setiap kita hanya pendatang dan perantau. Yuk katakan bersama-sama dengan saya, aku adalah pendatang dan perantau di dunia ini ya. Dunia ini, apa yang kita lihat hari ini bukan tempat tinggal kita selama-lamanya, bukan ya. Ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi aku menasihati
kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, mari hari ini kita sama-sama berfokus pada manusia roh kita mendandani manusia roh kita ya. Kita semakin banyak mendengarkan kebenaran firman dan berfokus pada manusia roh. Kalau kita beli makanan yang enak-enak ya, nasi Padang yang paling enak, kita mau jalan jauh gitu ya. Kita mau bayar semahal apapun demi apa? Demi makan yang enak gitu ya. Nah, kalau untuk makanan jasmani, untuk kasih makan tubuh kita ini, kita mau pergi sampai jauh-jauh untuk beli baju yang cantik-cantik gitu ya. Kita mau sampai pergi jauh-jauh, belain diri berjam-jam gitu ya. Sampai capek-capek pun ditahan-tahan gitu ya. Tapi pertanyaan yang terpenting untuk kita renungkan hari ini, sudahkah kita menginvestasikan waktu kita yang terbaik untuk memberi makan pada manusia roh kita? Sudahkah kita meluangkan waktu kita ya, dari waktu kita yang super sibuk hari ini ya, banyak hal yang menyita pikiran kita, banyak hal yang mungkin menarik kita ke sana dan ke sini gitu, banyak hal yang membuat kita sibuk. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah meluangkan waktu kita, memberikan waktu yang terbaik, tidak hanya meluangkan waktu ya, tapi memberikan waktu kita yang terbaik untuk memberi makan manusia roh kita, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman, hidup kita menggenapi firman Tuhan seperti pujian yang tadi kita sama-sama dengarkan, dan hidup dengan memperhatikan manusia roh kita ini gitu ya, dan tidak berfokus pada hal-hal yang bersifat sementara. Oke, ada 3 hal yang kita sudah pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Hal yang pertama, untuk kita bisa hidup berarti dan hidup maksimal. Yang pertama, kita berdiri teguh di dalam satu roh. Ya, kita menyadari bahwa kita satu hati, satu roh, ya, bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Hal yang kedua, kita tidak gentar oleh lawan karena ada nama yang mengatasi segala nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan. Jangan gentar, jangan takut oleh keadaan, oleh apapun itu lawan kita, masalah seberat apapun, karena ada kuasa yang tidak terbatas di dalam diri setiap kita. Dan hal yang ketiga, ada privilege, ya, ada hak istimewa yang Tuhan berikan untuk setiap kita, ada karunia yang diberikan, yang dipercayakan kepada kita untuk kita menderita untuk Dia. Bukan karena Dia tidak sayang sama kita, bukan karena Dia kok jahat banget ya, kok tega ya Tuhan biarin aku menderita, bukan. Tapi karena memang tempat tinggal kita, rumah kita bukan di dunia ini, tapi tempat tinggal kita adalah di sorga nanti. Warga negara kita, kewargaan kita bukan di dunia ini. Ini hanyalah tempat tinggal sementara, jadi jangan fokus sama hal-hal yang bersifat lahiriah, jangan berfokus pada tubuh ini, tapi marilah kita berfokus pada manusia, roh kita, dan kehidupan kekal kita bersama-sama dengan Tuhan. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita beri sorak-sorai untuk kebenaran firman